demonstrasi atau pawai, intinya harus memberitahukan kepada polisi. Kata-kata di situ adalah memberitahukan, bukan izin. Mengapa pasal ini harus ada? Ya, sekali lagi, mengapa pasal ini harus ada? Karena ini berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di Sumatera Barat, di mana sebuah mobil ambulans yang membawa pasien itu, dia mati di dalam karena terhadang oleh demonstran. Dan juga kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Jadi 3 undang-undang ini saya perlu sampaikan. Yang pertama terkait dengan KUHP. KUHP ini prosesnya sudah sangat lama. Ya. Pertama itu dimulai dari tahun 1963. Jadi kalau dihitung sampai dengan tahun 2026, 63 tahun proses penyusunan untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Peninggalan Kolonial Belanda menjadi Kitab Undang-Undang KUHP nasional kita seperti yang ada sekarang, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Bisa dibayangkan hukum pidana material kita itu berlaku sejak 1918. Sementara hukum acara kita, hukum acara pidana itu malah duluan selesai di tahun 81. Yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Jadi bisa dibayangkan, pidana materialnya itu baru selesai di tahun 2022. Disahkan di DPR 6 Desember ya Pak ya. 6 Desember tahun 2022. Kemudian disahkan oleh Bapak Presiden Jokowi tahun 2023, kalau tidak salah 2 Januari tahun 2023. Yang pertama saya ingin menjelaskan, nanti akan dijelaskan secara detail karena Pak Wamen adalah ketua tim pemerintah pada saat itu dan didampingi oleh Pak Dirjen PP untuk KUHP. Kemudian KUHAP juga saya tugaskan kepada Pak Wamen untuk menjadi ketua tim beserta dengan tim 12. 3 diantaranya ada di hadapan kita semua, Pak Sekjen juga masuk, Pak Dirjen PP juga masuk, ada yang dari Kejaksaan, dari Kepolisian, dari Mahkamah Agung. Intinya yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa pemberlakuan KUHP sekalipun hari ini kita mendengar ada beberapa isu yang mungkin ya masih menimbulkan perdebatan di antara kalangan masyarakat. Minimal ada 7 isu, tetapi yang paling sering kita dengar dan sampai hari ini masih nadanya masih agak sedikit minor, yakni adalah pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan kepada lembaga negara, kemudian juga yang terkait dengan persinahan, dan yang ketiga adalah pemidanaan bagi demonstran. Jadi 3 isu ini yang paling menyita waktu bagi kita semua, dan karena itu nanti akan dijelaskan oleh ketua tim dari pemerintah. Dan yang pasti bahwa yang kita lakukan ini sudah hasil pembahasan yang sangat intensif bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan sudah melibatkan partisipasi publik yang sangat luar biasa. Terutama untuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, teman-teman semua, saya rasa belum pernah ada sejarahnya pelibatan masyarakat yang kita sebut sebagai meaningful participation, sebagaimana halnya yang kita lakukan dalam penyusunan ataupun pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hampir seluruh fakultas hukum seluruh Indonesia itu kita libatkan dalam dan kita dengar masukannya. Dan demikian pula halnya dengan masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil. Karena itu untuk jalannya terkait dengan jumpa pers ini, saya persilakan kepada Pak Wamen. Silakan Pak Wamen menjelaskan terkait dengan
perdebatan-perdebatan yang masih timbul di masyarakat, terutama terkait dengan KUHP tadi. Saya persilakan. Terima kasih Pak Menteri. Pak Menteri yang saya hormati, Pak Sekjen, Pak Dirjen PP, Saudara Albert dan rekan-rekan wartawan. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kami jelaskan seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri, yang pasal misalnya pasal 256 terkait demonstrasi. Jadi itu sebetulnya harus dibaca secara utuh ya pasal itu. Jadi setiap orang yang akan mengadakan demonstrasi atau pawai intinya harus memberitahukan kepada polisi. Kata-kata di situ adalah memberitahukan, bukan izin. Mengapa pasal ini harus ada? Ya, sekali lagi mengapa pasal ini harus ada? Karena ini berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di Sumatera Barat, di mana sebuah mobil ambulans yang membawa pasien itu, dia mati di dalam karena terhadang oleh demonstran. Jadi tujuan memberitahu ke aparat keamanan supaya bisa mengatur lalu lintas. Demonstrasi kita menjamin kebebasan berbicara, tetapi kita harus ingat juga bahwa ada hak dari pengguna jalan. Demonstrasi itu pawai pasti akan membuat kemacetan lalu lintas. Mengapa harus diberitahukan kepada pihak yang berwajib? Tugas pihak yang berwajib itu bukan melarang dilakukan demonstrasi, tetapi pihak berwajib itu dalam hal ini adalah polisi untuk mengatur lalu lintas supaya hak pengguna jalan lain itu tidak dilanggar. Itu intinya. Rupa-rupanya pasal itu tidak dibaca secara utuh. Jadi kalau saudara-saudara perhatikan pasal 256 itu, kalau saya penanggung jawab demonstrasi, saya memberitahu kepada polisi, timbul keonaran dari demonstrasi itu, saya tidak bisa dijerat pidana karena saya sudah memberitahu. Kalau saya tidak memberitahu, tidak terjadi kerusuhan, juga tidak bisa dijerat. Jadi pasal itu bahasanya itu adalah diimplikasi jika dan hanya jika. Jika tidak memberitahu dan menimbulkan keonaran. Cuman yang baca itu kan kadang-kadang tidak baca utuh. Kalau dia baca utuh tidak paham terus komentar. Nah, itu yang bahayanya di situ. Jadi sama sekali pasal itu tidak dimaksudkan untuk menghambat, untuk melarang, untuk membatasi kebebasan berdemonstrasi, kebebasan berbicara, mengeluarkan lisan baik pikiran maupun tulisan, tetapi mengatur. Mengatur itu sama sekali tidak melarang, tapi memberitahu. Itu adalah esensinya mengapa tidak menggunakan meminta izin, tapi memberitahu. Jadi cukup yang akan bertanggung jawab atas pawai atau demonstrasi memberitahukan kepada pihak yang berwajib, itu sudah selesai. Artinya dia sudah tidak bisa lagi dijerat dengan pasal itu. Itu maksud mengapa pengaturan mengenai unjuk rasa itu diatur dalam pasal 256 KUHP. Itu yang pertama. Yang kedua tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri adalah pasal penghinaan terhadap pemerintah. Jadi ada putusan MK tahun 2006, kalau 2006 ya, kalau teman-teman masih ingat itu persoalan mobil Jaguar. Pasal 134 bis itu diuji di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal itu. Mengapa Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal itu? Karena satu, itu bukan delik aduan, siapapun bisa mengadu. Lalu hati-hati ketika kita melihat pasal 134 bis KUHP lama yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, itu ada dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan begini, dan pertimbangan itu bersifat ratio residendi. Ratio residendi itu artinya pertimbangan yang bersifat mengikat. Di dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi soal pasal penghinaan itu dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa kalau mau ini merujuk kepada pasal 207 KUHP. Pasal 207 KUHP itu adalah penghinaan terhadap penguasa umum. Itu sangat luas. Di situ dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi, pasal penghinaan terhadap penguasa umum itu harus merupakan delik aduan. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi itulah pemerintah dan DPR membentuk pasal penghinaan terhadap lembaga negara. Cuman kita batasi. Kalau pakai KUHP lama,
itu ketua pengadilan negeri dihina, Kapolres dihina itu bisa kena pasal itu. Tetapi pasal yang ada dalam KUHP itu sudah dibatasi. Jadi penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya dibatasi 1 presiden wakil presiden, 2 MPR, 3 DPD, 4 DPR, 5 Mahkamah Agung, 6 Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat terbatas. Dan itu delik aduan. Delik aduan yang harus mengadukan itu adalah pimpinan lembaga. Apa dasar pemerintah dan DPR membentuk pasal itu? Dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 ketika pasal 134 bis itu dibatalkan. Kemudian yang terakhir saya kira tadi juga sudah disinggung pasal 218, pasal penghinaan terhadap presiden. Jadi teman-teman media mungkin bisa berpikir secara jernih, ya. Dimanapun di negara ini, di dunia ini, ada pasal, ada bab dalam KUHP masing-masing negara. Bab itu berbunyi penyerangan terhadap harkat dan martabat kepala negara asing. Nah, teman-teman bisa berpikir tidak, harkat dan martabat kepala negara asing dilindungi, kok harkat dan martabat kepala negara sendiri tidak dilindungi? Coba itu dijawab. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi hukum pidana itu apa? Fungsi hukum pidana itu adalah, filsafatnya adalah fungsi melindungi. Yang dia lindungi siapa? 1 negara, 2 masyarakat, 3 individu. Ditanya lebih lanjut, yang dilindungi dari negara itu apa? Kedaulatan. Lalu ada satu hal, harkat dan martabat negara. Presiden dan wakil presiden itu adalah personifikasi suatu negara. Sehingga mengapa pasal ini harus ada. Yang ketiga, mengapa pasal ini harus ada? Ini adalah pengendalian sosial. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau bahasanya Pak Menteri itu sebagai suatu kanalisasi, ya. Bahasanya Pak Menteri. Presiden dan wakil presiden itu punya pendukung. Minimal adalah 50% plus 1 ketika dia ikut dalam pemilihan presiden. Bapak Ibu saudara-saudara bisa bayangkan kalau pendukungnya tidak menerima presiden dan wakil presidennya itu dihina, terus kemudian terjadi anarkis. Lalu apa yang mau kita katakan? Tapi dengan adanya pasal ini, kalau ada bahasanya kan seperti ini, wong presiden saja yang dihina, tidak apa-apa kok yang pendukungnya sewotkan, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah kanalisasi. Yang berikut, ini yang berulang kali, tolong membaca pasal 218 ini sekaligus dengan penjelasannya. Penjelasan itu utuh. Dikatakan bahwa pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi, termasuk di dalamnya tidak melarang kritik. Mengapa kritik ini? Karena kritik dan menghina itu adalah 2 hal yang berbeda. Jadi yang dilarang betul di dalam pasal 218 ini adalah menista atau memfitnah. Menista itu contohnya adalah ya kebun binatang keluarlah dengan menghujat seseorang, atau memfitnah. Kalau memfitnah saya kira dimanapun di dunia ini namanya memfitnah itu adalah tindak pidana. Sehingga pasal itu sudah mengatakan bahwa kritik dalam penjelasannya, kritik tidak dilarang di dalam pasal ini. Salah satu wujud kritik adalah unjuk rasa. Jadi pasal 218 beserta penjelasannya itu kalau dibaca utuh maka terlihat jelas antara bagaimana itu menghina dalam konteks menista atau fitnah, dan yang berikut adalah soal kritik itu. Yang terakhir, ini yang selalu saya mengutarakan ketika kami di tim pemerintah waktu itu, kan ada yang bersuara begini, mengapa tidak pakai pasal penghinaan biasa? Kalau toh itu kan delik aduan, kan ada pasal penghinaan biasa. Betul kan? Mengapa harus ada khusus terhadap martabat presiden dan wakil presiden? Saya balik bertanya, ini bukan salah satu bentuk diskriminasi, bukan? Kalau dikatakan tidak perlu ada pasal penyerangan harkat dan martabat presiden, karena itu masuk bisa dalam pasal penghinaan biasa, maka saya katakan pasal makar yang pembunuhan terhadap presiden dan wakil presiden itu dihapus saja. Toh ada pasal pembunuhan biasa. Mengapa tidak menggunakan pasal pembunuhan biasa, tapi harus ada tentang makar terhadap nyawa presiden dan wakil presiden. Artinya apa, saudara-saudara? Penyerangan harkat dan martabat presiden ini sama sekali bukan bentuk diskriminasi, tapi ini adalah primus inter pares. Apa artinya primus inter pares?
Presiden dan Wakil Presiden itu adalah yang utama di antara yang sederajat. Mengapa pasal-pasal ini harus ada? Jadi waktu itu pertimbangan DPR dan pemerintah ada 5 alasan mengapa sampai pasal ini harus ada, pasal 218. Saya kira itu saya tambahan dari saya, Pak Menteri. Terima kasih.